Baik, salam jumpa pemirsa, apa kabar? Anda pagi ini, saya David Plaikol bisa menjumpai Anda kembali di obrolan pagi. Semangat pagi, hari yang baru tentunya dengan aktivitas Anda, penuh semangat, jangan lupa untuk sarapan pagi. Dan pagi ini pemirsa kita akan berbicara seputar dunia kesehatan. Ya, ini lebih ke mengenanya kepada mahasiswa ya, kalau mau dibilang seperti itu, tetapi juga pembelajaran untuk kita semua pemirsa mungkin juga yang di lapangan langsung menemukan hal-hal ini berkaitan dengan tema kita pagi ini tentang pemberian asuhan keperawatan yang aman. Nah, ini yang aman seperti apa nih? Ini kita langsung berbicara, ngobrol dengan Ketua Program Studi Nurse di Universitas Citra Bangsa Kupang. Ada Ibu Nelda Wawo yang sudah hadir di studio. Selamat pagi, Bu Nelda. Selamat pagi. Semangat pagi. Semangat pagi. Semangat pagi. Oke. Baik. Nah, ini bagaimana pemberian asuhan keperawatan yang aman. Nah, kalau dari temanya ini mengasuh ya, ini bayi ya, mengasuh anak dan lain sebagainya. Tetapi ini lebih ke memberikan lagi edukasi mungkin ya, bekal kepada perawat itu, calon perawat itu sendiri di saat nanti terjun ke lapangan, yang di saat mereka praktek dan juga nanti di dunia kerja nyata, kurang lebihnya seperti itu. Tapi sebelumnya, apa kabar UCB? UCB semangat selalu, semakin terdepan, Iya. namun dengan proses yang pasti ya. Oke, baik, semangat tentunya ini untuk melayani kepada masyarakat. Baik, nah Ibu Nelda, menarik sekali kalau kita berbicara ini tentang pemberian asuhan keperawatan yang aman ya. Kita tahu sendiri bahwa Universitas Citra Bangsa ini sudah banyak melahirkan tenaga-tenaga perawat yang memang kalau mau dibilang ya memberikan secara tidak langsung ya, secara langsung atau secara tidak langsung pun itu semuanya masuk mendukung juga pemerintah ya, ini untuk melayani pasien, masyarakat yang sakit untuk mencukupi kebutuhan di daerah-daerah tentunya. Tetapi bagaimana juga ini untuk melayani kepada masyarakat. Nah, ini pelayanan yang dibutuhkan dan peran penting juga dari kampus sendiri yang melahirkan produknya itu. Ini seperti apa gambarannya? Ibu Nelda. Jadi sebelum saya menjelaskan tentang UCB, Pak, saya kilas balik dulu terkait dengan konsep keperawatan itu sendiri yang menjadi profesi kami, bahwa keperawatan itu, Pak, merupakan sebuah profesi yang memiliki nilai falsafah dan paradigmanya sendiri. Ya, calon perawat ataupun perawat di mana saja yang dilahirkan, khususnya di NTT, ketika bekerja atau di dunia pekerjaan, dia harus tidak lupa atau melepaskan nilai-nilai falsafahnya, di mana falsafah keperawatan itu, di mana perawat itu menjadikan keyakinan nilai-nilai luhur keperawatan sebagai pedoman dia di dalam memberikan asuhan keperawatan kepada masyarakat. Masyarakat yang kita maksudkan di sini adalah masyarakat sebagai individu, masyarakat sebagai keluarga, masyarakat sebagai kelompok, seperti itu. Nah, untuk UCB sendiri kami sudah operasionalnya sejak 2012, Pak. Jadi sudah sekitar 12 tahun kami ada, yang dulu mungkin dengan nama Stikes Citra Husada Mandiri Kupang, sekarang berganti ke UCB. Dan puji Tuhan, di tahun 2016 kami sudah mendapatkan akreditasi B untuk 2 prodi, Pak. Prodi akademik dan prodi profesinya sendiri. Ya. Nah, UCB kami untuk tahap akademiknya kami tempuh dengan 148 SKS sesuai dengan kurikulum pendidikan tinggi nasional keperawatan Indonesia atau yang sering disebut dengan AIPNI. Ya. Jadi kami bimbing mahasiswa kami tidak keluar dari visi misi prodi dan visi misi dari UCB sendiri. Mahasiswa tidak hanya mendapatkan mata kuliah inti dalam keperawatan, tapi kami juga menyinggung dengan mata kuliah institusional yang menggambarkan penjabaran dari visi misi UCB itu sendiri. Ya. Tujuannya adalah mencapai atau meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Ya.
Oke. Jadi prosentase untuk teori dan klinis itu, terutama di komunitas, lebih banyaknya adalah PPL atau praktek di klinik maupun komunitas. Oke, oke, baik. Nah, ini di saat ya mengambil keperawatan ya, ini bidang keperawatan nurse-nya ini, Ibu Nelda sangat menarik sekali karena kita melihat ya ini perawat. Ambil contoh ya, kalimatnya ini ada salah satu produk iklan tapi kita bukan beriklan juga ya, ini perawat semakin di depan. Iya. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Tolong ditanggapi Ibu Iya. Nelda. Perawat semakin di depan, artinya kami, pimpinan kami menyatakan bahwa perawat itu adalah gardu terdepan untuk masyarakat. Artinya artinya bahwa dari sejak dia ada di dunia pendidikan, nilai-nilai luhur untuk bermanfaat bagi masyarakat itu sudah ditanamkan dari fondasi itu. Jadi kapanpun, sekalipun dia belum selesai dari dunia pendidikan, dia sudah siap terjun untuk bermanfaat bagi masyarakat. Kami walaupun perawat, tapi tidak menutup kemungkinan kami dapat membantu semua permasalahan yang ada di komunitas, karena visi dan misi UCB kami adalah bisa bermanfaat, kreatif, inovatif untuk masyarakat. Oke, baik. Nah, ini tentunya juga di saat menghadapi mahasiswanya, ya ini calon-calon perawat, Ibu Nelda, tentunya ini banyak problem yang dihadapi juga, baik itu di dalam ruang kuliahnya dan juga di saat di lapangan itu sendiri. Nah, ini bisa dijelaskan seperti apa? Iya, Pak. Untuk output capaian mahasiswa ini, Pak, kita lihat dari proses input, proses, dan outputnya. Input, ya seperti Bapak ketahui, anak-anak NDT, apalagi kami swasta, kami menerima dari semuanya, tanpa ada tesnya sih, tapi karena animo beberapa tahun ke depan ini sudah menurun, Pak. Jadi kami dalam proses penginputan semua kami ambil. Kami percaya bahwa ketika mereka masuk, ya, sekalipun belum ada panggilan mereka sebagai seorang perawat, tapi ketika mencapai prosesnya akan dibentuk dibentuk untuk mendapatkan atau menjadikan mereka berkarakteristik perawat sebagai perawat. Ya. Ketika terus berproses sampai dengan sarjana, kami kembalikan kepada mereka. Apakah mereka masih terus meneruskan panggilan sebagai perawat atau berhenti di sarjana? Nah, itu kembalikan kepada mereka. Dan puji Tuhan, Pak, lebih dari 50% mahasiswa kami yang semulanya itu mungkin tidak ada panggilan sebagai perawat, ketika masih abu-abu ya, iya, seputar kesehatan ketika keperawatannya. melewati proses, mereka terus lanjut ke tahap profesi. Bagaimana sikap kami menghadapi mereka, Pak? Oh, tentunya nano juga ya. Nah, karena kita tahu, Pak, anak NDT ini ya sangat keras, ya. Kami juga terbentur dengan aturan bahwa tidak ada lagi tindakan fisik ataupun kekerasan pada mereka. Jadi kami di dalam prodi sendiri, khususnya kami keperawatan, sedikit memodifikasi metode pembelajaran kami, Pak. Tidak kaku pada kurikulum yang ada, mungkin dengan sedikit ketegasan, sedikit verbal yang lebih keras, ya, sehingga dengan begitu mereka bisa lebih mengikuti. Tapi rata-rata anak kami sampai dengan saat ini, Pak, masih terbilang baik untuk bisa. Artinya masih bisa terkontrol dengan baik. Ya. Jadi kata orang Kupang tidak buat kepala sakit ya. Iya, masih Baik. bisa dibilang seperti itu. Ya, untuk menarik sekali soal profesi ini sendiri, soal profesi ya, keperawatan ini sendiri, tentunya sangat menarik sekali, Ibu Nelda, kalau kita berbicara soal bagaimana juga kebutuhan atau juga minat yang tadi disampaikan ini dari yang awal mereka mau masuk tetapi belum tidak punya basic ya, masih abu-abu seputar dunia keperawatan atau dunia medis itu sendiri, dan di saat masuk juga ini sangat banyak sekali. Tetapi apabila kita melihat untuk Nusa Tenggara Timur sendiri, Ibu Nelda, ini kebutuhan soal perawat itu ya, ini dunia medis ini sangat-sangat banyak sekali. Betul, Pak David. Nah, ini tantangan juga nih untuk UCB sendiri. Iya, kebutuhan akan perawat Pak David ke depannya itu tetap
ada Pak David, dan tinggi. Dan kebetulan kemarin saya baru habis mengikuti jadi peserta Musrenbang Ya, RSUD Johannes. Dikatakan di situ masih butuh sekitar 60-an perawat tentunya yang berkompeten ya dan profesional. Nah, kemudian saya juga harus menjelaskan kepada David sendiri bahwa lulusan kami, Pak, selalu menjadi diterima oleh stakeholder kami dari rumah sakit, terutama contohnya ada RSUD dan Rumah Sakit Siloam, Pak, Rumah Sakit Leona maupun Kartini. Ya. Nah, di profesi nurse sendiri itu, Pak, itu ada nama praktika senior, satu stase yang mereka tempuh, mereka jalani selama 1 bulan. Nah, di situ mereka ditempatkan berdasarkan peminatan mereka. Ya, mau di perawatan orang dewasa, mau di ICU atau kegawat-dawatan kritis dan sebagainya, atau mau di rumah sakit jiwa. Yang lebih banyaknya yang mana? Lebih banyak saat ini ya, Pak, ya. Tahun terakhir ini yang paling banyak itu di dewasa RSUD Johannes. Yang soal kejiwaannya sedikit Kejiwaannya sekitar 7 orang. Iya. Baik. Ini menarik sekali nih. Sudah masuk nih soal bagaimana juga spesifik lagi berkaitan dengan bidang studi nurse-nya ini sendiri, Ibu Nelda. Dan menarik juga soal kebutuhan-kebutuhan di lapangan itu seperti apa ya. Kita melihat soal masyarakat juga ada pasien yang gangguan kejiwaan, ada juga. Nah, ini kalau spesifik ini untuk yang orang dewasa lebih banyak, terus anak-anak dan lain sebagainya, ini seperti apa? Iya. Untuk yang masalah, Pak, masalah kesehatan anak-anak itu kebetulan sampai sejauh ini kami mengikuti dari pihak rumah sakit saja. Yang sekarang yang lagi mewabah apa ya? Misalnya sekarang kan DBD, Pak. DBD ini sekarang lagi gencar-gencarnya ya. Rumah sakit ataupun pemerintah mengupayakan untuk memberikan pelayanan yang baik untuk masyarakat. Termasuk Rumah Sakit Johannes. Nah, kami sebagai institusi pendidikan mensupport sekali. Jadi ketika nurse kami ditaruh sesuai peminatannya di rumah sakit dan permintaannya lebih banyak di ICU, NICU, ataupun di ruang-ruang anak yang mungkin dipakai untuk membantu, mensupport pelayanan di sana, kami sangat terima. Sangat terima. Dan sampai dengan saat ini, Pak, UCB selalu ada untuk mensupport dengan cara ya menempatkan mahasiswa kami sesuai dengan kebutuhan yang diminta oleh stakeholder kami. Ya tentunya ini evaluasi terus dilakukan oleh Universitas Citra Bangsa sendiri, termasuk juga lebih spesifik lagi untuk bidang studi nurse ini sendiri, Ibu Nelda. Dan kembali juga respon dari masyarakat sendiri. Nah, ini bersentuhan langsung nih. Iya. Respon dari masyarakat, Pak, kalau untuk kami, karena kami perguruan tinggi, kami mengacu pada Tridharma perguruan tinggi. Ada satu bidang, Pak, yaitu pengabdian masyarakat. UCB sangat berkontribusi dalam kegiatan pengabdian masyarakat. Setiap mahasiswa dan dosen di akhir semester kami libatkan dalam kegiatan pengabdian masyarakat. Dan kami upayakan di lingkungan-lingkungan kami terdekat dulu, di lingkungan UCB dulu, baru ke pelosok. Dan sampai saat ini anak kami sejumlah 29 orang ada di Kuanfatu. Melakukan praktek komunitas. Dan pada saat ini mereka lagi membangun tempat pembuangan akhir TPA dan WC. Nah, karena kebetulan di situ belum ada, daerah yang sangat terpencil dan belum ada di situ. Menjadi satu contoh juga. Dan ini mungkin juga saya juga mau menyapa untuk Anda semuanya yang ada di Kuanfatu ya. Selamat pagi yang ada di Kuanfatu. Ada juga sekali lagi buat semuanya, buat Anda pemirsa siaran AFB TV Kupang juga Anda bisa saksikan live streaming lewat aplikasi, silakan di-download lewat aplikasi Play Store. Baik, kita masih berbicara, ini sangat menarik sekali. Tetapi juga mungkin bisa digambarkan juga, kita mau melihat juga Ibu Nelda, ini untuk bidang studi lebih spesifik lagi ya, bidang studi nurse ini sendiri. Nah, kalau bidang keperawatan itu istilahnya ya harus tahan banting ya, karena di saat terjun ke lapangan ini banyak sekali warna-warni yang harus dihadapi, baik itu untuk diri sendiri dan juga terhadap pelayanan kepada pasien itu sendiri. Nah, ini mungkin
kalau kita mau lihat untuk perbandingan mungkin ya, untuk perawat yang dulu dan zaman now. Jangan dijawab dulu, Ibu Nelda. Untuk Anda pemirsa, kami segera kembali tetap di obrolan pagi.